Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel YouTube Bagi Berita, karena berita untuk dibagi-bagi agar masyarakat semakin mengerti. Kali ini tema yang akan kita diskusikan bersama narasumber yang sudah hadir di sini, Mas Sulaisi Abdul Rozak, selaku kuasa hukum dari korban dugaan fraud yang dilakukan oleh Subeki, di mana ternyata Subeki mulai melakukan perlawanan, pemirsa. Perlawanannya yaitu mengirimkan surat somasi ke redaksi channel YouTube bagiberita.id. Di sini dari LPBHM bertindak selaku kuasa hukum dari Subeki. Ini meminta agar channel YouTube bagiberita.id menghapus konten, 2 konten tepatnya, yang menayangkan mengenai seputar kasus dugaan fraud yang dilakukan oleh Subeki. Nah, di sini kita akan berdiskusi santai. Sudah berbuka puasa ya, Mas Lesi? Ya, alhamdulillah. Mas Lesi minta tanggapannya selaku kuasa hukum korban Subeki ya. Iya. Kemarin di sini kalau di surat yang diterima kami ini dari kuasa hukum Subeki menilai ada unsur penghinaan, fitnah dan pencemaran nama baik terhadap Subeki. Iya. Gimana Mas Lesi? Ya. Pertama begini, saya tanggapi dari somasi Subeki terhadap Bagi Berita. Ya. Ya. Itu dulu. Jadi somasi sudah dikirimkan. Betul. Ya. Somasi dikirimkan lewat WhatsApp ya. Ya. Oke. Jadi karena somasi sudah dikirimkan, yang sebelumnya diawali dengan pemberitaan di beberapa media, betul, ya kan? Saya juga sudah sempat membaca media itu karena itu menyangkut apa yang saya lakukan, ya kan? Tetapi sampai saat ini saya belum menerima somasi, dan saya tunggu sudah lewat dari 3 hari mereka tidak laporin kan gitu. Betul. Nah, jadi menanggapi itu, pertama, saya justru menantang Subeki bersama dengan pengacaranya untuk datang ke Bagi Berita, ya, dalam rangka untuk memenuhi hak jawab atau hak koreksi. Betul. Ya kan? Karena pers itu dilindungi oleh undang-undang pers. Betul. Hanya 2 itu ruangnya bagi Subeki. Betul. Ya kan? Kalau ada yang dinilai menghina, kalau ada yang dinilai memfitnah apa segala macam, maka silahkan datang ke Bagi Berita. Kita tantang Subeki bersama dengan pengacaranya untuk debat terbuka, membuka data, jangan ada yang disembunyikan. Ya. Saya akan undang klien-klien saya, begitu, atas izin mereka untuk membuka dan membongkar seluruh alat bukti yang kita miliki. Kita bongkar di Bagi Berita. Dan oleh karena itu, saya meminta supaya pengacaranya bersama dengan Subeki datang memenuhi hak jawab dia. Ya. Ya kan? Saya berharap justru yang dilakukan oleh Bagi Berita, undang Subeki secara resmi. Ya kan? Ya. Beri ruang dia untuk berbicara. Bagian mana yang fitnah? Ya kan? Bagian mana yang mencemarkan nama baiknya? Bagian mana yang dinilai merugikan dia? Ya. Dia sampaikan di debat terbuka itu. Atau dia silakan menggunakan hak jawab dan atau hak koreksi. Ya. Karena selain ke Bagi Berita, kalau berdasarkan pemberitaan di media-media online, kuasa hukum dari Subeki ini juga akan melaporkan pihak-pihak yang menyampaikan yang menurut mereka itu narasi kebohongan. Ya. Yaitu pihak-pihak yang berorasi. Salah satunya termasuk Mas Sulaisi, selain saya juga, gitu. Bagaimana Mas Sulaisi? Kalau itu saya menghambat kebebasan masyarakat untuk berpendapat. Ya, pendapat. Kalau saya tekankan, pers itu dia patuh terhadap undang-undang pers. Betul. Ya kan? Ya. Jadi itu kan Alex spesialis, jadi dia dilindungi oleh undang-undang pers. Itu profesi jurnalis, profesi pengacara. Begitu juga kami, advokat. Ya kan? Kami juga dilindungi oleh undang-undang advokat. Mestinya pengacaranya paham bahwa kita ini pada saat turun ke lapangan adalah dalam rangka untuk menjalankan tugas profesi. Ya. Ya kan? Saya menyayangkan ada pengacara yang menyinggung saya sebagai pengacaranya, bukan menyinggung persoalannya. Ya kan? Dia mengira barangkali nasabahnya itu. Nasabah yang datang ke kita kan banyak. Betul. Oleh karena itu makanya saya tantang Subeki sama pengacaranya, kita bongkar buka-bukaan. Ya kan? Jadi karena pengacaranya itu menyinggung saya, ya kan? Maka saya ajak dia untuk bertemu secara terbuka. Karena saya lihat pengacara yang dampingi Ustadz Subeki ini, dia pernah dahulu juga melakukan upaya yang sama melalui media, ancam-ancam saya mau dilaporin pidana. Ya kan, pada saat saya urus kasus salah satu wakil ketua DPR di Pamekasan begitu, ya kan, berkaitan dengan kasus itu, kemudian dia
tiba-tiba jadi pengacara dari salah satu wakil ketua DPRD itu dan menyatakan akan pidanakan kita, tapi sampai sekarang nggak dipidanakan. Kan itu problemnya tuh. Jadi kalau dia berusaha untuk mengambil momentum dalam situasi kita berusaha untuk membongkar dugaan fraud 60 miliar itu, lalu dia datang untuk itu, maka kita harus buka ke ruang publik. Karena kenapa? Karena dugaan 60 miliar itu bukan muncul dari nasabah kita. Itu muncul dari internal BSI sendiri. Betul. Bahkan kalau bahasa teman-teman tadi, kita sudah kurangi itu dugaan kerugian, ya kan? Betul. Di rapat BSI kan justru disebutkan 60 sampai 75 juta kan begitu. Iya. Jadi kita sudah kurangi itu menjadi 60 juta kan begitu. Iya. Ya, kira-kira begitulah. Kalau saya lihat, saya amati juga di pemberitaan media online itu, narasi dari kuasa hukumnya Subeki ini justru menyudutkan klien Mas Sulaisi nih. Ya. Di situ yang saya baca itu klien Mas Sulaisi itulah yang tidak sanggup bayar katanya. Iya, iya, Jadi iya. melakukan upaya-upaya memfitnah dan Iya, segala macam iya. terhadap Subeki. Gimana, Mas? Iya, jadi kalau saya melihat begini, kegelapan itu takut pada cahaya rembulan. Iya. Kalau saya ingin sebut di sini, orang jahat itu takut pada namanya sendiri ketika disebut orang. Iya. Ya kan? Disebut orang karena diasosiasikan berkaitan dengan perbuatan yang patut kita kualifikasi perbuatan itu adalah perbuatan jahat. Kenapa? Karena kita sudah melihat ada 2 alat bukti, ya kan? Alat bukti suratnya ada, bahkan 3 alat bukti sini. Ya. Kemudian hasil rapat, video yang sudah menyebar di ruang publik, kemudian korban-korban yang ada di kita, kan begitu kan? Jadi kita sudah melihat itu. Kalau dia menyudutkan, itu kan urusan dia. Tidak ada pencuri itu mau mengakui kalau dia ini pencuri. Tidak ada koruptor mau mengakui dirinya ini koruptor, ya kan? Ya, kegelapan itu hanya senang dia bersahabat dengan kegelapan. Dia takut pada cahaya, kan begitu? Betul. Justru kalau namanya disebut dengan terang, dia akan merasa dihantui oleh cahayanya sendiri, oleh namanya sendiri. Kira-kira gitu. Nah, oleh karena itu, saya justru menantang Ustadz Subeki ini bersama dengan pengacaranya. Kalau dia merasa benar, nggak perlu berbicara terlalu banyak di media, ya kan? Berdasarkan somasinya dia, laporkan yang dia nilai salah, yang dia nilai merugikan, yang dia nilai memfitnah. Silakan laporin. Kalau dia mau laporin saya, laporkan saya. Saya akan terima. Saya tidak akan ngemis-ngemis kepada aparat penegak hukum untuk berbelas kasihan pada saya. Enggak. Kalau saya dinilai salah oleh hukum karena membongkar dugaan fraud 60 miliar ini, maka saya akan jalani. Ya, saya tidak akan menyok mereka. Saya akan ikuti dengan baik. Oleh karena itu, saya ingin tantang Subeki dengan sikap yang sama. Kalau dia itu merasa bahwa ada yang salah pada kami, silakan laporin, kita tunggu. Begitu, dan kita akan hadapi. Oleh karena itu, kita juga akan laporkan perbuatan dia. Begitu. Ya tentu, ini kita berharap supaya hukum yang berbicara. Informasinya kan sudah dilaporkan oleh pihak BSI ke Polda ya, Mas Sulaisi? Saya sampai saat ini belum mendapatkan informasi yang komprehensif. Saya rasa masih belum. Sebatas masih koordinasi pihak BSI itu. Jadi tuntutan yang kita minta kepada BSI kan sebenarnya sederhana. Iya. Kembalikan duit nasabah. Kalau tidak dikembalikan, BSI ambil sikap untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum. Dalam konteks ini harapan kita adalah kepada Kejaksaan Negeri Sumeneb atau kepada Polri, kan begitu. Itu harapan kita gitu. Tapi kalau ternyata ini juga tidak dikembalikan, kemudian tidak ada langkah, misalnya begitu ya, atau lamban langkahnya, maka karena Subeki gertak kita gitu kan, kita akan wujudkan laporan itu, ya kan? Upaya yang kita lakukan selama ini kan upaya kemanusiaan. Kira-kira masih ada itikat baik nggak dari manusia Subeki ini, kan begitu? Ternyata kita lihat dia menggunakan pengacara dengan gaya dia menyinggung profesi saya sebagai pengacara dalam menangani kasus ini, seolah-olah kita dalam posisi keliru begitu. Ini sama dengan penjahat memposisikan kita sebagai penjahat, kan sama dengan begitu gitu. Seolah-olah kita ingin bongkar 60 miliar yang itu muncul dari internal BSI sendiri begitu. Seolah-olah kita yang jahat. Justru kita bongkar ke ruang publik supaya publik tahu ini loh peristiwanya. 60 miliar itu. Ya kan? BSI itu dulu namanya BNI Syariah, sekarang sudah menjadi BSI. Betul. Begitu. Oleh karena itu, jadi peristiwa ini sebenarnya terjadi di BNI Syariah yang melibatkan pihak ketiga, yaitu Subeki ini. Nah, soal
apa modus operandinya, itu nanti kalau masuk ke ranah hukum, urusan penegak hukum untuk mengungkap itu. Nah, sekarang kita suarakan itu. Harapan kita supaya ada komunikasi yang baik antara nasabah yang dia rugikan dengan Subeki dan BSI. Maunya begitu. Tapi kalau dia memaksa kita untuk masuk ke ranah hukum, saya tantang mereka untuk laporin saya. Saya tantang mereka. Ya nggak ada masalah, saya akan ikuti. Saya akan tantang mereka, silakan laporin klien-klien saya. Kan kira-kira gitu. Nggak usah berbicara di media, kita tantangin dia. Kelihatannya masih akan panjang ini episode dugaan fraud puluhan miliar yang dilakukan oleh Subeki, karena Subeki melakukan perlawanan dan mengancam akan melapor balik. Mas Sulaiman tadi sudah menyampaikan siap menantang penasihat hukum dari Subeki untuk hadir di Bagi Berita, untuk bisa memberikan keterangannya. Bersedia ya? Ya, kita debat terbuka dong. Debat terbuka, kita buka langsung seluruh alat bukti di situ. Begitu. Begitu ya. Ya, jadi kepada penasihat hukum Subeki, kami akan kirimkan surat undangan resmi untuk bisa hadir di Bagi Berita. Mudah-mudahan bisa dijawab dan bisa bersedia hadir bersama Mas Sulaiman, debat terbuka. Ya. Dengan korban-korban juga? Silakan. Kalau dia berkehendak, kita hadirkan klien kita. Kita hadirkan alat buktinya. Kita diskusi terbuka. Oke, jadi sampai sini dulu. Kita masih akan berjumpa kembali dalam episode dugaan fraud Subeki puluhan miliar hanya di channel YouTube Bagi Berita.